Halo para sahabat tercinta, berjumpa kembali di channel Hidup Cukup. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari Bapak Andi, pelaku bisnis di bidang konveksi. Mari kita simak cerita lengkapnya. Jika para sahabat bermurah hati, mohon untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Hidup seringkali menghadirkan kejutan yang tidak pernah kita bayangkan. Begitu pula dengan kisah seorang pengusaha kecil bernama Andi, pria sederhana asal Jawa Tengah yang dulu dikenal sukses membangun bisnis konveksi pakaian. Ia memulai usahanya pada tahun 2012 dengan modal yang sangat terbatas. Hanya 2 mesin jahit bekas yang dibeli secara mencicil, ruang kerja sempit di garasi rumah, serta 3 orang penjahit yang merupakan tetangga dekat. Berawal dari pesanan kecil berupa 50 seragam olahraga untuk sebuah SMP swasta, Andi berusaha keras menjaga kualitas jahitan, ketepatan waktu, dan pelayanan yang ramah. Dari satu pelanggan, kabar menyebar ke pelanggan lain. Reputasinya perlahan tumbuh, hingga ia mulai kebanjiran order seragam sekolah, kaos komunitas, bahkan seragam kantor perusahaan lokal. Dari satu pelanggan, kabar menyebar ke pelanggan lain. Reputasinya perlahan tumbuh, hingga ia mulai kebanjiran order seragam sekolah, kaos komunitas, bahkan seragam kantor perusahaan lokal. Dalam waktu 3 tahun, konveksi kecilnya berubah menjadi pabrik rumahan yang cukup besar. Ia memperluas garasi menjadi bengkel konveksi seluas 200 meter persegi, menambah belasan mesin jahit baru, mesin obras, hingga mesin pres sablon untuk memenuhi permintaan. Jumlah karyawan yang semula 3 orang bertambah menjadi lebih dari 25 orang. Sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Andi senang karena bukan hanya dirinya yang berkembang, tetapi juga orang-orang di sekitarnya ikut terbantu secara ekonomi. Setiap pagi, bengkel konveksinya dipenuhi aktivitas. Deru mesin jahit yang tak berhenti, potongan kain warna-warni berserakan, dan tawa para pekerja yang bersemangat. Andi bahkan membuat sistem pembagian kerja yang rapi, mulai dari penjahitan, penyablonan, finishing, hingga pengepakan, sehingga proses produksi bisa berjalan cepat dan efisien. Kesuksesannya semakin terlihat pada tahun 2015 ketika Andi mendapat kontrak besar dari sebuah perusahaan rokok ternama yang memesan 15.000 kaos promosi untuk acara nasional. Selama hampir 3 bulan, pabriknya bekerja siang dan malam, dan hasilnya ia berhasil meraih omset hampir 700 juta hanya dari satu proyek. Pencapaian itu membuat Andi semakin percaya diri memperbesar kapasitas produksinya. Tidak berhenti di situ, pada tahun berikutnya, ia dipercaya untuk memproduksi seragam sebuah perguruan tinggi negeri ternama. Pesanan yang tidak hanya bernilai ratusan juta, tetapi juga menaikkan nama baik usahanya. Media lokal bahkan sempat menulis kisah suksesnya sebagai inspirasi pengusaha muda. Dengan semakin banyaknya pesanan, Andi membeli mobil pick-up untuk distribusi, menambah gudang penyimpanan, serta mulai merencanakan ekspansi ke kota-kota lain. Pada puncak kejayaannya, bisnis konveksi Andi mampu memproduksi 8.000 hingga 10.000 potong pakaian per bulan dengan omset stabil ratusan juta. Hidup terasa mapan, keluarganya sejahtera, karyawannya bahagia, dan Andi benar-benar percaya masa depan akan semakin cerah. Ia tak pernah membayangkan bahwa badai besar sedang menunggu di depan mata. Kehancuran itu bukan hanya merobek kondisi finansial, tetapi juga meluluhlantakkan mental Andi. Semua bermula pada tahun 2018,
ketika salah satu klien besar yang sudah dipercaya sejak lama melakukan pemesanan senilai 250 juta untuk ribuan kaos promosi. Dengan keyakinan penuh, Andi mengerahkan seluruh tenaga produksinya, bahkan meminjam modal tambahan dari bank sebesar 150 juta untuk membeli bahan baku. Namun, setelah barang dikirim, pembayaran tidak pernah dilakukan. Klien itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan Andi dalam kondisi terlilit hutang dan stok kas perusahaan yang kosong. Belum selesai masalah itu, beberapa bulan kemudian pesanan dari sekolah dan perusahaan lain ikut menurun drastis, membuat arus kas usahanya semakin memburuk. Cicilan bank tetap harus dibayar sebesar 12 juta per bulan, sementara pemasukan hampir tidak ada. Tagihan listrik pabrik yang biasanya 5 juta sebulan mulai menumpuk, air dan biaya operasional lain ikut tersendat. Andi terpaksa menjual mobil pickup yang dulu dibeli dengan penuh kebanggaan, hanya agar bisa membayar gaji karyawan untuk 2 bulan ke depan. Namun pengorbanan itu tidak cukup. Ketika utang bank semakin membengkak, pihak penagih datang hampir setiap minggu, mengetuk pintu rumahnya dengan suara keras, membuat tetangga penasaran dan keluarga ketakutan. Telepon dari debt collector berdatangan setiap hari, bahkan larut malam, menambah tekanan psikologis yang membuat Andi sulit tidur. Ia mulai menunggak cicilan sekolah anaknya, hingga anak sulungnya yang harusnya masuk kuliah terpaksa menunda karena tabungan pendidikan sudah habis digunakan untuk membayar hutang. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, lauk pauk, dan susu anak bungsunya, Andi sering meminjam uang pada saudara atau tetangga dekat. Beberapa kali ia sampai menggadaikan perhiasan istrinya hanya untuk sekadar membeli bahan makanan. Situasi itu membuatnya merasa gagal total sebagai kepala keluarga sekaligus pemimpin bisnis. Pernah suatu ketika, karena tidak sanggup membayar tunggakan, listrik rumahnya diputus, memaksa keluarga kecilnya hidup dengan lilin selama hampir seminggu. Andi menangis diam-diam, menyesali keputusannya yang dulu terlalu percaya pada satu klien besar tanpa jaminan kontrak yang kuat. Semua tekanan finansial itu membuatnya nyaris menyerah, bahkan sempat terpikir menjual rumah peninggalan orang tuanya untuk menutup sebagian hutang, walau akhirnya dicegah oleh istrinya. Hidup yang dulu tampak penuh cahaya, kini berubah gelap, berat, dan penuh rasa bersalah. Dalam masa terpuruk itu, Andi juga merasakan bagaimana sikap orang-orang di sekelilingnya berubah. Beberapa teman lama yang dulu sering datang ke pabriknya untuk meminta bantuan pekerjaan, kini justru menjauh. Ada yang bahkan sengaja pura-pura tidak mengenalnya ketika berpapasan di jalan, seolah takut dimintai tolong atau diajak bicara soal uang. Sebagian tetangga pun mulai berbisik-bisik di belakang, mengatakan bahwa Andi terlalu serakah membesarkan usaha dengan hutang, sehingga wajar kalau akhirnya jatuh. Gosip itu membuat istrinya sering menangis diam-diam, merasa malu dan terpojok. Pernah suatu ketika, Andi datang ke arisan RT dengan niat tetap menjaga hubungan sosial, namun ia justru disindir. "Wah, hebat ya kemarin bisa punya mobil, sekarang katanya sudah dijual. Jangan-jangan sebentar lagi rumah juga ikut laku." Ucapan itu menusuk, membuatnya memilih jarang keluar rumah setelahnya. Namun, tidak semua orang bersikap buruk. Ada juga saudara dan tetangga dekat yang masih menunjukkan kepedulian. Kakak iparnya, meski hidup pas-pasan, pernah diam-diam mengantarkan beras 1 karung ke rumah Andi agar anak-anaknya tetap bisa makan. Seorang tetangga yang bekerja sebagai pedagang sayur kerap meninggalkan sekantong sayuran di depan pintu tanpa mau dibayar, hanya berpesan, kalau sudah mampu nanti saja gantinya.
Bahkan salah satu mantan karyawannya yang dulu diberhentikan karena kebangkrutan, pernah datang menawarkan diri membantu menjahit pesanan kecil tanpa meminta upah, hanya agar Andi tidak menyerah dan tetap bisa melanjutkan usaha. Sikap-sikap sederhana itu menjadi penguat di tengah derasnya omongan miring orang-orang lain. Masa-masa sulit yang dialami Andi bukan hanya menguji kekuatan mental dan fisiknya, tetapi juga membuka tabir tentang siapa saja orang-orang yang benar-benar peduli. Saat bisnisnya bangkrut dan hutang menumpuk, Andi mulai merasakan perubahan sikap lingkungan sekitarnya. Beberapa teman yang dulu sering datang ke pabriknya untuk menitipkan order atau sekedar meminta bantuan ongkos, kini seolah menghilang. Teleponnya jarang diangkat, pesan yang ia kirim sering tidak dibalas. Pernah suatu hari, Andi berpapasan dengan seorang teman lama di pasar, tetapi bukannya disapa hangat, orang itu justru menunduk dan berpura-pura sibuk menelpon agar tidak harus berbicara dengannya. Perubahan sikap itu menusuk hati, mengingat di masa jaya Andi, ia tidak segan membantu mereka yang membutuhkan. Di lingkungan tetangga, Andi dan keluarganya juga menjadi bahan bisik-bisik. Ada yang menyindir bahwa kebangkrutannya adalah akibat terlalu serakah karena berani berhutang besar. Ada pula yang berkomentar sinis bahwa ia pantas menerima nasib buruk karena terlalu percaya pada satu klien besar. Pernah di sebuah pertemuan RT, saat Andi berusaha tetap hadir agar tidak terputus dari masyarakat, ia justru disindir. Dulu punya mobil, sekarang katanya sudah dijual, jangan-jangan sebentar lagi rumah juga laku. Ucapan itu diiringi tawa ringan, tetapi bagi Andi terasa seperti belati yang menusuk harga dirinya. Sejak saat itu, ia semakin jarang keluar rumah, lebih memilih menutup diri agar tidak terus-menerus mendengar komentar pedih. Namun, di tengah perlakuan yang menyakitkan, masih ada cahaya kebaikan yang membuatnya bertahan. Kakak iparnya yang hidup sederhana, suatu malam datang membawa beras sekarung penuh. Hanya berpesan, jangan pikirkan balasannya. Yang penting anak-anakmu tetap bisa makan. Seorang tetangga yang berjualan sayur sering meninggalkan sekantong sayuran di depan pintu rumah. Menolak ketika Andi ingin membayar, sambil berkata, anggap saja rejeki titipan, nanti kalau sudah mampu baru gantinya. Bahkan salah seorang mantan karyawannya yang terpaksa diberhentikan karena kebangkrutan datang menawarkan bantuan menjahit pesanan kecil tanpa meminta bayaran, hanya agar Andi tidak merasa sendirian. Dukungan diskusi kecil dari segelintir orang inilah yang menjadi penguat ketika dunia seakan menutup pintu. Dari pengalaman itu, Andi belajar bahwa kesulitan bisa membuka mata siapa kawan sejati dan siapa yang hanya ada di saat senang. Setelah melalui masa-masa tergelap dalam hidupnya, Andi perlahan menyadari bahwa meratapi nasib tidak akan membuat masalah selesai. Ia teringat pesan sederhana dari istrinya, hutang memang bisa menjatuhkan, tapi tidak ada hutang yang tidak bisa dibayar kalau kita masih punya semangat. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, menjadi sumber energi di tengah rasa putus asa. Awalnya, Andi mencoba bertahan dengan pekerjaan serabutan. Ia pernah menjadi sopir pribadi harian, mengantar barang keluar kota dengan upah seadanya, bahkan ikut membantu saudara yang berjualan gorengan di pasar malam. Walau hasilnya kecil, sekitar 50.000 sampai 100.000 rupiah per hari, namun uang itu sangat berarti untuk membeli beras atau membayar uang sekolah anak. Dari pengalaman itu, Andi belajar merendahkan hati dan tidak gengsi, sebab harga dirinya jauh lebih baik diselamatkan dengan kerja keras ketimbang menyerah begitu saja. Lambat laun, keberanian Andi untuk kembali mencoba bisnis konveksi muncul lagi. Ia menyadari bahwa meskipun pabrik besar dan asetnya hilang, keahliannya sebagai penjahit tidak bisa diambil oleh siapapun. Ia pun mulai dengan cara yang paling sederhana,
menjahit beberapa potong kaos polos di rumah kontrakan kecil yang ditempati keluarganya. Modal awal didapat dari hasil menjual ponsel lamanya dan sedikit tabungan istrinya, sekitar 2 juta. Dengan modal itu, ia membeli kain katun, benang, dan beberapa peralatan kecil. Produk pertama yang ia hasilkan adalah 20 kaos sederhana dengan desain sablon tulisan motivasi. Ia memotret produk itu dengan kamera pinjaman dari saudara, lalu memajangnya di Instagram dan Marketplace. Tak disangka, dalam waktu seminggu, 12 kaos terjual dengan harga Rp60.000 per potong. Meski keuntungan bersih hanya sekitar Rp300.000, Andi merasa seolah menemukan kembali harapan yang sempat hilang. Lambat laun, keberanian Andi untuk kembali mencoba bisnis konveksi muncul lagi. Ia menyadari bahwa meskipun pabrik besar dan asetnya hilang, keahliannya sebagai penjahit tidak bisa diambil oleh siapapun. Ia pun mulai dengan cara yang paling sederhana, menjahit beberapa potong kaos polos di rumah kontrakan kecil yang ditempati keluarganya. Modal awal didapat dari hasil menjual ponsel lamanya dan sedikit tabungan istrinya, sekitar 2 juta rupiah. Dengan modal itu, ia membeli kain katun, benang, dan beberapa peralatan kecil. Produk pertama yang ia hasilkan adalah 20 kaos sederhana dengan desain sablon tulisan motivasi. Ia memotret produk itu dengan kamera pinjaman dari saudara, lalu memajangnya di Instagram dan Marketplace. Tak disangka, dalam waktu seminggu, 12 kaos terjual dengan harga Rp60.000 per potong. Meski keuntungan bersih hanya sekitar Rp300.000, Andi merasa seolah menemukan kembali harapan yang sempat hilang. Dari hasil penjualan kecil itu, ia mengulang proses produksi. Kali ini membuat 30 kaos dengan variasi desain. Ia juga mulai memanfaatkan media sosial dengan lebih serius. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, ia belajar dari YouTube cara memasarkan produk secara online, menulis caption menarik, hingga teknik foto sederhana agar produknya tampak lebih profesional. Respon pasar mulai membaik. Beberapa teman lama yang dulunya menjauh, kini kembali menghubungi untuk memesan kaos komunitas mereka. Meskipun jumlahnya kecil, hanya 50-100 potong, namun bagi Andi pesanan itu sangat berarti. Ia berusaha keras menjaga kualitas jahitan, menggunakan bahan kain yang nyaman, dan mengemas produk dengan rapi agar pembeli merasa puas. Pelan-pelan, pelanggan kembali percaya. Pada tahun pertama kebangkitannya, omset Andi masih sangat terbatas. Rata-rata hanya 4 hingga 5 juta rupiah per bulan, jauh dari masa kejayaan dulu. Namun angka itu cukup untuk mulai mencicil sebagian hutang kecil dan menutup biaya kebutuhan rumah tangga. Lebih dari itu, ia merasakan kebanggaan baru, mampu berdiri kembali dengan kaki sendiri meskipun tertatih. Kesabaran dan ketekunan mulai membuahkan hasil. Tahun berikutnya, ia berani membuka layanan pre-order untuk komunitas dan organisasi kecil dengan sistem pembayaran uang muka agar tidak lagi terjebak kerugian seperti masa lalu. Strategi sederhana ini ternyata ampuh. Tanpa harus mengeluarkan modal besar, ia bisa memutar usaha, membayar karyawan lepas, sekaligus menjaga arus kas tetap sehat. Andi juga kembali merangkul beberapa mantan karyawan yang dulu pernah bekerja bersamanya. Ia tidak mampu memberi gaji bulanan tetap seperti dulu, namun menawarkan sistem borongan. Siapa yang menjahit lebih banyak, penghasilannya lebih besar. Beberapa orang menerima tawaran itu dengan senang hati karena mereka pun membutuhkan tambahan pendapatan. Hubungan itu membuat Andi semakin bersemangat karena ia merasa tidak lagi berjuang sendirian. Ia bahkan menghidupkan kembali suasana bengkel kecil, meski kali ini hanya berkapasitas 3 mesin jahit.
Suara deru mesin yang dulu sempat hilang, kini kembali terdengar, menjadi simbol bahwa hidupnya pelan-pelan bergerak maju lagi. Di titik inilah, Andi benar-benar belajar arti kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaan dalam berbisnis. Ia tidak lagi tergoda memperbesar usaha secara terburu-buru, melainkan fokus pada fondasi yang kuat, menjaga kualitas, membangun kepercayaan, dan mengelola keuangan dengan hati-hati. Masa sulit yang dulu membuatnya hampir hancur, justru kini menjadi guru yang mengajarinya cara bertahan. Walau jalannya masih panjang, awal kebangkitan itu menjadi tanda bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah. Setelah bangkrut dan dikejar hutang, Andi merasakan betapa beratnya beban hidup ketika menggantungkan bisnis pada pinjaman bank. Cicilan yang terus berjalan tanpa peduli kondisi usaha membuatnya terjepit, bahkan lebih menderita daripada kerugian usaha itu sendiri. Dari pengalaman pahit itulah, Andi bertekad tidak lagi terjerat riba. Ia mulai dengan prinsip sederhana, kalau belum ada uangnya, jangan dipaksakan. Contoh nyata, langkah pertama yang ia lakukan adalah mengubah sistem bisnisnya. Jika dulu ia menerima pesanan besar lalu mencari modal dengan berhutang ke bank, kini ia menerapkan sistem pre-order dengan uang muka. Misalnya, ketika ada komunitas pemuda yang ingin memesan 200 kaos, Andi meminta pembayaran minimal 50% di awal. Uang muka itu langsung digunakan untuk membeli bahan kain dan membayar ongkos jahit, sehingga proses produksi bisa berjalan tanpa perlu mencari pinjaman. Dengan sistem ini, Andi tidak lagi terbebani utang karena modal produksi berasal dari pelanggan itu sendiri. Langkah kedua, Andi mulai lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Ia dan istrinya membuat catatan harian pemasukan dan pengeluaran, lalu menyisihkan sebagian keuntungan untuk tabungan modal. Dari keuntungan menjahit 50 kaos pertama, meski kecil, ia menyisihkan Rp200.000 sampai Rp300.000 khusus untuk membeli bahan kain cadangan. Dengan cara itu, ketika ada pesanan mendadak, ia tidak perlu berhutang lagi untuk memulai. Selain itu, Andi juga memperluas jaringan pemasaran tanpa modal besar dengan memanfaatkan media sosial dan kerjasama dengan reseller. Ia membuka kesempatan bagi mahasiswa atau ibu rumah tangga untuk menjadi agen penjualan. Mereka hanya perlu mengumpulkan pesanan lalu memberikan uang muka. Andi memproduksi sesuai jumlah order yang terkumpul. Pola ini membuat bisnisnya tetap berjalan sehat tanpa harus mengandalkan pinjaman. Ada pula contoh lain yang menunjukkan tekad Andi meninggalkan riba. Pada tahun 2020, seorang kerabat menawarkan pinjaman dengan bunga ringan untuk memperbesar usaha karena melihat Andi mulai stabil kembali. Namun Andi menolak dengan halus. Ia lebih memilih menabung keuntungan sedikit demi sedikit sampai bisa membeli satu mesin obras baru secara tunai. Prosesnya memang lebih lambat, hampir setahun. Tetapi ketika mesin itu akhirnya dibeli, Andi merasa lebih tenang karena tidak ada beban cicilan. Keputusan meninggalkan riba juga berdampak pada gaya hidup keluarganya. Jika dulu mereka sering memaksakan diri membeli barang-barang dengan cara kredit, kini mereka lebih sederhana dan sabar menunggu. Misalnya, ketika anaknya menginginkan sepeda baru, Andi tidak langsung membeli dengan cicilan, melainkan menabung dari hasil pesanan kecil hingga akhirnya bisa membeli secara tunai. Kebiasaan kecil ini mengajarkan keluarganya arti hidup tanpa hutang, mungkin lebih lambat tetapi jauh lebih menenteramkan. Dari situ, Andi belajar bahwa bisnis bisa tetap berkembang meski tanpa pinjaman bank. Kuncinya ada pada kreativitas mencari modal alternatif,
kesabaran menabung, serta keberanian menolak godaan ekspansi cepat. Ia menyadari lebih baik bisnisnya tumbuh perlahan tapi sehat daripada kembali jatuh karena hutang berbunga. Prinsip meninggalkan riba inilah yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi kebangkitan Andi. Pengalaman pahit terjerat hutang bank membuat Andi benar-benar kapok. Ia merasa bahwa jeratan cicilan lebih berat daripada kerugian bisnis itu sendiri, karena bunga terus berjalan meskipun usahanya sedang terpuruk. Setiap kali debt collector datang, setiap kali telepon penagihan berdering, ia seperti dihantui rasa bersalah yang tak ada habisnya. Dari situlah Andi bertekad meninggalkan riba. Ia menanamkan satu prinsip baru dalam hidupnya. Jika belum punya uang, jangan dipaksakan. Kalau memang rejeki, pasti ada jalannya. Prinsip ini menjadi fondasi utama kebangkitan bisnisnya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah mengubah sistem bisnis. Dulu, Andi terbiasa menerima pesanan dalam jumlah besar tanpa modal yang cukup, lalu mencari pinjaman ke bank untuk menutup kekurangan. Kini, ia memilih cara yang lebih aman, menggunakan sistem pre-order dengan uang muka. Misalnya, ketika sebuah organisasi mahasiswa memesan 300 kaos, Andi langsung meminta pembayaran minimal 50% di awal. Uang muka itu dipakai untuk membeli kain, benang, dan membayar ongkos jahit. Dengan begitu, ia tidak lagi bergantung pada hutang bank. Bahkan, dalam beberapa kasus, ia menerapkan sistem pembayaran penuh di muka dengan memberikan diskon kecil sebagai insentif. Cara ini membuat arus kasnya jauh lebih sehat dan terhindar dari resiko macet. Selain itu, Andi menjadi lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Ia bersama istrinya mulai mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran meskipun jumlahnya kecil. Dari keuntungan menjahit 50 kaos pertama, ia menyisihkan Rp200.000 sampai Rp300.000 khusus untuk membeli bahan cadangan. Perlahan-lahan, ia berhasil mengumpulkan stok kain sederhana yang bisa digunakan untuk memenuhi pesanan mendadak. Dengan cara itu, ia tidak perlu lagi berhutang jika ada order yang datang tiba-tiba. Walau terasa lambat, ia belajar bahwa kesabaran membangun modal sendiri jauh lebih menenangkan daripada memaksakan diri berhutang. Langkah ketiga adalah memperluas jaringan pemasaran tanpa modal besar. Andi membuka kesempatan bagi mahasiswa, komunitas, bahkan ibu rumah tangga untuk menjadi reseller. Mereka cukup mengumpulkan pesanan dari lingkungannya, lalu menyerahkan uang muka. Produksi hanya dilakukan sesuai jumlah order yang terkumpul. Sistem ini tidak hanya membuat usahanya tetap berjalan lancar tanpa hutang, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi orang-orang lain di sekitarnya. Reseller mendapat komisi, Andi mendapat kepastian modal produksi, dan pelanggan merasa aman karena sistemnya transparan. Ada satu kejadian yang menunjukkan betapa teguhnya Andi dalam prinsip meninggalkan riba. Pada tahun 2020, seorang kerabat yang melihat bisnisnya mulai bangkit kembali menawarkan pinjaman dengan bunga ringan, bahkan tanpa jaminan. Tawaran itu sangat menggiurkan karena dengan tambahan modal ia bisa membeli beberapa mesin sekaligus dan memperbesar kapasitas produksi. Namun Andi menolak dengan halus. Ia lebih memilih menabung keuntungan sedikit demi sedikit. Butuh hampir 1 tahun, ia akhirnya berhasil membeli 1 mesin obras baru secara tunai. Momen itu sangat berkesan baginya. Ia berkata kepada istrinya, "Rasanya beda sekali, mesin ini milik kita seutuhnya, tidak ada cicilan yang menunggu tiap bulan." Keputusan meninggalkan riba juga berdampak pada gaya hidup keluarga. Jika dulu mereka terbiasa membeli barang dengan sistem kredit, kini mereka lebih sederhana dan sabar. Misalnya, ketika anak bungsunya menginginkan sepeda, Andi tidak langsung membeli dengan cicilan.
Ia menabung dari keuntungan pesanan kecil, kadang hanya Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap kali ada order, hingga akhirnya bisa membeli sepeda itu secara tunai. Meski butuh waktu berbulan-bulan, momen ketika sepeda itu akhirnya dibeli terasa lebih membahagiakan, karena tidak ada rasa was-was memikirkan cicilan. Dari seluruh pengalaman itu, Andi menyadari bahwa bisnis bisa tumbuh meskipun tanpa pinjaman bank. Kuncinya ada pada kesabaran, disiplin mengelola keuangan, serta keberanian menolak godaan ekspansi cepat. Ia lebih memilih usahanya berjalan perlahan tetapi stabil daripada terlihat besar namun rapuh karena ditopang hutang. Prinsip meninggalkan riba inilah yang akhirnya menjadi pondasi kokoh dalam perjalanan kebangkitan Andi. Ia tidak hanya belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih tenang. Karena hidup tanpa hutang membuatnya bisa tidur nyenyak di malam hari, bebas dari rasa cemas yang dulu selalu menghantuinya. Titik terang dalam perjalanan kebangkitan Andi mulai terlihat pada tahun 2021 ketika dunia usaha perlahan pulih setelah hantaman pandemi. Di saat banyak pelaku bisnis pakaian terpuruk, Andi justru melihat peluang dari perubahan tren masyarakat yang semakin akrab dengan belanja online. Ia memutuskan untuk serius membangun identitas merek konveksinya, bukan lagi sekedar menerima pesanan seragam. Bersama istrinya, ia meluncurkan brand pakaian kasual sederhana yang menyasar anak muda dengan desain kaos bertema motivasi dan ilustrasi khas budaya lokal. Ia memilih strategi pemasaran digital yang lebih agresif, belajar tentang iklan berbayar di media sosial, serta membuat konten video sederhana tentang proses produksi di bengkel kecilnya. Konten itu menampilkan suasana nyata, mesin jahit berderu, kain ditata rapi, hingga momen istrinya membungkus paket dengan senyum hangat. Video tersebut ternyata mendapat respon positif, banyak netizen yang terharu melihat perjuangan keluarga kecil membangun usaha dari nol. Puncaknya terjadi ketika seorang influencer lokal dengan ratusan ribu pengikut secara tidak sengaja membeli salah satu kaos produksi Andi di marketplace. Influencer itu kemudian memposting foto mengenai kaos tersebut dengan caption, "Ternyata ini buatan UMKM lokal, kualitasnya nggak kalah sama brand besar." Dalam hitungan hari, akun toko online Andi dibanjiri komentar dan pesanan baru. Produk kaos dengan desain sederhana bertuliskan kata-kata motivasi seperti "bangkit lagi" dan "tidak ada hutang yang tidak bisa dibayar" menjadi viral, seakan mewakili semangat banyak orang yang sedang berjuang setelah pandemi. Pesanan melonjak tajam, bahkan dalam seminggu ia menerima lebih dari 1.500 order, jumlah yang jauh melampaui kapasitas produksinya. Alih-alih gegabah mencari hutang untuk memperbesar kapasitas, Andi tetap berpegang pada prinsip barunya. Ia menerapkan sistem pre-order, menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan akan diproses dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Transparansi itu justru membuat pelanggan semakin percaya karena mereka melihat kejujuran dan kerja keras di balik produk. Setiap hari, rumah kontrakan yang juga dijadikan bengkel kecil dipenuhi tumpukan kain dan kardus pengiriman. Suara mesin jahit nyaris tidak berhenti, tetapi suasana penuh semangat membuat semua lelah terbayar. Bahkan, beberapa tetangga yang dulu mencibir kini ikut membantu sebagai tenaga packing atau kurir lokal karena permintaan begitu besar. Dalam kurun waktu 6 bulan, omset Andi naik drastis, menembus angka yang bahkan belum pernah ia bayangkan setelah kebangkrutannya. Dari keuntungan itu, ia bisa memperluas kembali bengkel produksinya ke tempat yang lebih besar, menyewa ruko sederhana, serta menambah 4 mesin jahit dan 2 mesin obras.
Bedanya, kali ini semua dilakukan tanpa pinjaman bank. Ia juga mulai menggunakan sistem manajemen stok sederhana dengan aplikasi gratis untuk memastikan arus kas tetap sehat. Produk-produknya semakin dikenal luas, bahkan mendapat liputan dari media lokal yang menyoroti kisah inspiratifnya. Seorang pengusaha yang bangkit dari hutang ratusan juta menjadi brand lokal yang viral di media sosial. Yang paling membanggakan bagi Andi bukan hanya peningkatan omset atau jumlah pesanan, melainkan perubahan cara pandang orang terhadap dirinya. Pelanggan lama yang dulu sempat ragu, kini kembali percaya. Tetangga yang dulu mencibir, kini sering memuji dan bahkan merekomendasikan produknya ke orang lain. Ia bahkan diundang ke seminar UMKM untuk berbagi kisah perjuangannya. Baginya, titik terang ini adalah bukti nyata bahwa kejujuran, kesabaran, dan keberanian meninggalkan riba bisa membawa berkah yang jauh lebih besar daripada jalan pintas melalui hutang. Produk-produknya viral bukan semata karena desain, tetapi karena ada kisah ketulusan dan perjuangan yang menyertainya. Dan dari situlah Andi menyadari bahwa ia bukan hanya menjual pakaian, tetapi juga menjual semangat hidup, bahwa siapapun bisa jatuh, tetapi setiap orang punya kesempatan untuk bangkit. Dalam 6 bulan setelah produknya viral, omset Andi naik dengan kecepatan yang luar biasa. Jika sebelum bangkrut, omsetnya pernah berada di kisaran 150 sampai 200 juta per bulan, maka setelah kebangkrutan, ia hanya bisa bertahan dengan omset kecil, rata-rata tidak lebih dari 8 sampai 10 juta per bulan dari pesanan jahitan kecil. Namun, setelah produk kaos karyanya dikenal luas di media sosial dan sistem pre-order diterapkan, angka itu melonjak drastis. Pada bulan pertama viral, omsetnya langsung menembus 80 juta rupiah, meskipun kapasitas produksi masih terbatas. Bulan kedua, ketika jumlah pesanan makin banyak dan ia sudah menambah tenaga kerja dari tetangga serta beberapa mantan karyawannya, omset meningkat menjadi sekitar 120 juta. Angka ini benar-benar membuatnya terkejut karena sudah melampaui masa-masa kejayaannya dulu. Puncaknya terjadi pada bulan keempat hingga keenam ketika brand lokalnya semakin populer dan mendapat liputan dari media online. Pesanan kaos dan jaket ringan bisa mencapai 5.000 hingga 6.000 potong per bulan. Dengan rata-rata harga jual 80.000, 100.000 per potong, omset Andi mencapai kisaran 400 hingga 500 juta rupiah per bulan. Angka itu stabil bertahan hingga bulan ke-6, bahkan mendekati 3 miliar total hanya dalam setengah tahun. Yang membuat Andi semakin bersyukur adalah fakta bahwa omset besar itu diperoleh tanpa hutang bank. Semua modal produksi berasal dari sistem uang muka pelanggan, keuntungan pesanan sebelumnya, dan putaran arus kas yang sehat. Meski kerja keras dan manajemen waktu menjadi tantangan besar, Andi merasa hidupnya lebih tenang karena tidak lagi dikejar cicilan dan bunga. Kenaikan omset Andi setelah titik terang kebangkitan usahanya bukanlah hal yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari kombinasi strategi, kesabaran, dan keberanian untuk mengubah cara berbisnis. Pada awal viralnya produk, ia masih mengandalkan tim kecil yang terdiri dari istrinya, satu karyawan lama yang dulu rela bekerja tanpa bayaran penuh, serta 2 tetangga yang membantu pekerjaan sederhana seperti memotong kain dan mengemas barang. Kapasitas produksinya saat itu hanya sekitar 500 sampai 700 potong kaos per bulan. Namun, setelah unggahan seorang influencer mempopulerkan produknya, pesanan melonjak drastis hingga mencapai ribuan potong. Di bulan pertama viral saja, Andi menerima hampir 1.800 pesanan kaos dengan harga rata-rata Rp85.000 per potong.
Artinya, omset yang biasanya hanya 8–10 juta rupiah per bulan, kini melompat menjadi hampir 150 juta. Lonjakan itu membuat Andi harus bergerak cepat, tetapi ia tetap berpegang pada prinsip tanpa hutang. Ia memilih sistem pre-order untuk menjaga arus kas. Pelanggan yang memesan diwajibkan membayar 50% di awal dan sisa pelunasan dilakukan ketika barang siap dikirim. Dengan sistem ini, Andi memiliki dana segar untuk membeli bahan baku tanpa harus berhutang ke bank. Misalnya, ketika ada order 1.000 kaos dari sebuah komunitas motor, ia menerima uang muka 42,5 juta rupiah. Dana itu langsung ia alokasikan untuk membeli kain cotton comb dalam jumlah besar serta membayar biaya produksi awal. Dengan cara ini, modal kerja seakan dititipkan pelanggan, sehingga risiko hutang benar-benar hilang. Memasuki bulan kedua, pesanan semakin meluas, bukan hanya kaos, tetapi juga jaket ringan, tote bag, dan seragam komunitas. Total pesanan mencapai sekitar 2.500 potong pakaian. Untuk memenuhi permintaan, Andi memanggil kembali 4 orang mantan karyawannya yang dulu terpaksa diberhentikan. Ia juga merekrut 2 penjahit lepas dari desa sebelah. Kini, total tenaga kerja yang terlibat mencapai 9 orang, termasuk istrinya yang mengatur administrasi. Dari sisi produksi, kapasitas pun melonjak menjadi sekitar 3.000 potong per bulan. Omsetnya stabil naik ke kisaran 250 juta rupiah. Angka yang membuat Andi sempat menangis haru ketika menghitungnya bersama sang istri. Puncak pertumbuhan terjadi pada bulan keempat hingga keenam. Popularitas brand kecilnya semakin luas karena banyak testimoni pelanggan yang puas, bahkan beberapa artis lokal mulai memesan secara pribadi. Di bulan keempat saja, ia menerima hampir 5.500 order kaos, ditambah 700 jaket dengan total omset mendekati 480 juta. Arus kas yang sehat membuat Andi berani membayar karyawannya lebih layak, menambah mesin jahit baru secara tunai, dan menyewa ruko sederhana untuk memisahkan area produksi dari rumah. Ia juga mulai menyisihkan sekitar 15% dari keuntungan bersih setiap bulan ke dalam tabungan usaha, yang ia sebut sebagai dana darurat produksi, agar bisnis tetap berjalan meski suatu saat pesanan turun. Yang menarik, meskipun omset besar itu menggoda, Andi tidak tergesa-gesa memperluas bisnis secara berlebihan. Ia belajar dari pengalaman pahit masa lalu. Setiap pengeluaran dihitung dengan cermat. Misalnya, ketika ada tawaran iklan digital dengan biaya puluhan juta, ia lebih memilih strategi organik melalui konten kreatif, testimoni pelanggan, dan sistem reseller. Pendekatan ini bukan hanya hemat, tetapi juga membuat brandnya semakin dipercaya. Hasilnya, selama 6 bulan, total omset Andi menembus hampir 3 miliar rupiah, angka yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa bangkit tanpa hutang bukan hanya sekedar teori, tetapi bisa nyata jika dikelola dengan sabar, disiplin, dan penuh kejujuran. Andi tidak hanya berhasil mengembalikan kehidupannya, tetapi juga memberi pekerjaan pada belasan orang di sekitarnya, sekaligus membuktikan bahwa prinsip anti riba yang ia pegang justru menjadi sumber keberkahan terbesar dalam perjalanan barunya. Pendekatan ini bukan hanya hemat, tetapi juga membuat brandnya semakin dipercaya. Hasilnya, selama 6 bulan, total omset Andi menembus hampir 3 miliar rupiah, angka yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa bangkit tanpa hutang bukan hanya sekedar teori, tetapi bisa nyata jika dikelola dengan sabar, disiplin, dan penuh kejujuran.
Andi tidak hanya berhasil mengembalikan kehidupannya, tetapi juga memberi pekerjaan pada belasan orang di sekitarnya, sekaligus membuktikan bahwa prinsip anti riba yang ia pegang justru menjadi sumber keberkahan terbesar dalam perjalanan barunya. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh luka, air mata, dan perjuangan tanpa henti, kehidupan Andi akhirnya memasuki babak baru yang jauh lebih stabil. Usaha konveksinya kini tidak hanya kembali hidup, tetapi tumbuh menjadi lebih besar, lebih sehat, dan lebih kokoh dari sebelumnya. Jika dulu ia bekerja dengan rasa takut dikejar tagihan, sekarang ia bekerja dengan hati yang tenang karena seluruh modal perputaran usahanya murni dari hasil jerih payah sendiri tanpa dipenuhi tekanan hutang. Andi telah sepenuhnya mandiri secara finansial. Ia bahkan mampu membangun dana darurat usaha setara 3 bulan operasional, hal yang dulu tidak pernah sempat ia bayangkan ketika hidup masih berkutat dengan cicilan bank. Lebih dari itu, hidupnya kini teratur. Ia membagi arus kas dengan rapi, membayar karyawan tepat waktu, menyisihkan sebagian penghasilan untuk kegiatan sosial, dan menyimpan sebagian lagi sebagai tabungan perkembangan usaha. Andi telah sepenuhnya mandiri secara finansial. Ia bahkan mampu membangun dana darurat usaha setara 3 bulan operasional, hal yang dulu tidak pernah sempat ia bayangkan ketika hidup masih berkutat dengan cicilan bank. Lebih dari itu, hidupnya kini teratur. Ia membagi arus kas dengan rapi, membayar karyawan tepat waktu, menyisihkan sebagian penghasilan untuk kegiatan sosial, dan menyimpan sebagian lagi sebagai tabungan perkembangan usaha. Keberhasilan Andi bukan hanya membangkitkan ekonomi keluarganya, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Karyawan yang dulu hanya 4 orang, kini bertambah menjadi lebih dari 20 orang. Sebagian di antaranya adalah tetangga yang dahulu pernah meragukannya. Andi tidak menaruh dendam, justru ia merasa bahwa memberi lapangan pekerjaan adalah bentuk syukur atas kesempatan baru yang diberikan Tuhan. Suasana pabrik konveksinya kini lebih hidup. Suara mesin jahit berdetak bergantian dengan tawa para pekerja yang merasa aman karena Andi menerapkan sistem kerja yang lebih manusiawi dibanding sebelumnya. Ia memberi pelatihan gratis untuk ibu-ibu yang ingin belajar menjahit, memberi insentif bagi yang berprestasi, dan mengadakan makan bersama setiap akhir bulan sebagai wujud kekeluargaan. Tempat kerja yang dulu dipenuhi kecemasan, kini berubah menjadi lingkungan yang hangat dan produktif. Seiring meningkatnya popularitas produk viralnya di media sosial, berbagai komunitas UMKM mulai mendengar kisah hidup Andi. Ia kemudian sering diundang untuk menjadi pembicara di acara-acara kewirausahaan, seminar masjid, kelas bisnis online, hingga pelatihan UMKM lokal. Yang membuat orang terinspirasi bukan hanya keberhasilan usahanya, tetapi proses jatuh bangunnya yang begitu nyata dan emosional. Banyak peserta meneteskan air mata ketika mendengar bagaimana Andi pernah hampir menyerah, bagaimana ia pernah dicidir, dan bagaimana ia membangun kembali hidupnya tanpa riba, setahap demi setahun, dengan prinsip mulai kecil dulu, yang penting halal dan berkah. Ia tidak pernah mengemas ceritanya dengan berlebihan, justru kesederhanaannya lah yang membuat orang semakin merasa dekat dengannya. Andi kini menjadi sosok rujukan bagi para pengusaha kecil yang sedang terpuruk. Ia dengan sabar menjawab pesan dari orang-orang yang meminta saran. Bahkan ia sering mengunjungi teman-teman UMKM yang sedang kesulitan untuk memberikan semangat langsung di tempat. Baginya, menginspirasi bukan soal menjadi terkenal, tapi membantu orang lain agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Ia selalu berkata,
Kalau saya yang sudah bangkrut 400 juta saja bisa bangkit, kamu pun bisa. Yang penting jangan putus asa, jangan tinggalkan usaha, dan jangan tinggalkan doa. Hidup Andi kini lebih bermakna dari sebelumnya. Bukan hanya karena ia sukses secara finansial, tetapi karena kejadian pahit di masa lalu telah mengubah cara pandangnya tentang hidup, rejeki, dan perjuangan. Ia telah membuktikan bahwa kebangkrutan bukan akhir dari segalanya, justru awal dari versi diri yang lebih kuat. Dan itulah yang membuat kisahnya bukan sekedar cerita perjuangan, tetapi sebuah inspirasi yang hidup, nyata, dan mampu menyalakan kembali harapan banyak orang. Para sahabat, dari kisah Andi kita bisa belajar. Seseorang yang berada di titik terendah pun bisa bangkit dengan memperbaiki manajemen keuangan, meninggalkan riba, mulai lagi dari skala kecil. Hingga akhirnya viral, pesanan melonjak, jumlah karyawan bertambah, dan usahanya berkembang stabil tanpa hutang. Kini, Andi tidak hanya mandiri dan sukses, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha kecil yang lain. Tulis di kolom komentar nama dan dari mana berasal, supaya kita bisa saling mendoakan untuk kesuksesan usaha kita bersama. Sampai jumpa di kisah pelaku usaha yang lain. Terima kasih sudah menonton.